Oke, sekali lagi silakan dinyalakan kameranya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan terakhir kita untuk kelas ini, ya, seperti yang sudah saya janjikan, untuk ujian akhir itu akan berupa pengumpulan tugas kelompok. Ya. Spesifikasinya sudah saya umumkan di halaman Microsoft Teams ini ya. Jadi nanti silakan lihat ke halaman ini di tab post dari Microsoft Teams. Ya, jadi nanti tugas itu minimal berisi deskripsi atau narasi proses bisnis dan diagram, ya, dan tabel database termasuk penjelasannya, formulir dan laporan termasuk penjelasan, panduan pengguna, dan kemudian yang terakhir itu adalah peran, tanggung jawab, dan tugas masing-masing anggota kelompok. Di misalnya formulir A siapa yang mengerjakan, lalu atau bisa juga anggota kelompok nomor 1 itu tugasnya ngapain saja, nomor 2 ngapain saja, begitu ya. Silahkan nanti dituliskan sehingga bisa kelihatan kontribusi setiap anggota kelompok. Nah, nanti itu dikumpulkan paling lambat sesuai dengan jadwal ujian akhir yang kalau saya tidak salah itu adalah ya, itu adalah tanggal 29 Juni jam 6 sore ya, waktu Indonesia Barat. Itu batas akhir pengumpulan untuk tugas yang juga berlaku sebagai ujian akhir semester. Nah, adakah pertanyaan sampai di sini mengenai tugas ini? Ada yang perlu diklarifikasi, ada yang belum jelas. Halo Pak, Ya, silakan. mau tanya Pak, itu pemindahan materi dari database ke Microsoft Word tuh Pak, harus semuanya Pak? Maksudnya pemindahan bagaimana? Kan ini nanti Pak dibuat dalam file, dalam bentuk file Word, tuh, Pak. Ya, laporannya iya. Terus itu eh, informasi-informasi di database tuh Pak yang banyaknya sampai 20-an tuh Pak, harus semuanya dimasukkan. Silahkan dibaca ketentuan tugasnya, lalu silahkan dikerjakan. Anda pahami dulu ketentuan tugasnya. Saya tidak meminta database-nya dimasukkan. Yang saya minta adalah desainnya ini loh. Ya, tabel Oh iya database Pak. itu apa saja, penjelasannya. Dan saya tidak meminta database-nya dipindahkan. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, ya. Ya Ada Pak. lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, nanti kalau masih ada pertanyaan bisa diajukan ke Microsoft Teams ya, atau lewat email juga boleh. Ya. Nah, kita masuki saja topik terakhir dari perkuliahan kita, yaitu mengenai nih ya, sistem design, implementation, and operation. Jadi kalau minggu yang lalu itu kebanyakan sisinya itu ada di analisis. Sekarang kita bicara mengenai perancangan, implementasi, dan operasi. Meskipun tidak akan detail, karena detailnya nanti ada mata kuliah tersendiri untuk itu yang akan Anda ambil nanti setelah Anda lulus sistem informasi manajemen. Jadi masih 2 semester lagi kalau lancar ya. Baik, kelihatan ini slide-nya? Kelihatan Pak. Baik, terima kasih. Ya, kita mulai ya.
Oke, jadi yang pertama dibahas itu tentunya adalah ngapain orang akuntansi harus paham mengenai analisis dan perancangan sistem. Ya. Bukankah ini ranahnya orang-orang informatika, sistem informasi atau ilmu komputer gitu ya. Nah, di masa depan Anda juga mungkin sudah mulai melihat ini, sebagian besar proses pelaporan keuangan maupun penyusunan laporan keuangan, kalau tidak bisa dikatakan 100%, tapi sebagian besar, itu akan dilakukan oleh komputer, oleh mesin. Mulai dari begitu ada transaksi, langsung dicatat ke dalam jurnal, langsung diposting ke buku besar, dan langsung bisa menghasilkan laporan keuangan. Itu semua bisa di-set otomatis, bisa diupayakan, dikerjakan secara otomatis oleh komputer. Dan itu bisa berlaku 24 jam, 7 hari seminggu, tanpa harus memperhatikan cuti, memperhatikan libur, kondisi kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, karena itulah keunggulan mesin. Nah, kalau proses penyusunan dan pelaporan keuangan sudah digantikan mesin, lalu orang akuntansi apa perannya? Nah, itu sebetulnya. Ya. Jawabannya ada di situ. Jadi kalau Anda berpikir setelah Anda lulus nanti itu tugas Anda adalah membuat neraca, rugi laba, arus kas, ya sudah, nggak akan laku. Ya. Tapi nanti digantikan oleh mesin. Dan mesin ini butuh panduan, butuh desain yang sesuai dengan kaidah-kaidah maupun standar akuntansi yang berlaku. Orang informatika mungkin tidak memahami ini, atau kurang memahami ini. Ya. Oke. Berapa tahun yang lalu, ada mahasiswa saya skripsi, dia meneliti mengenai persediaan di satu bengkel milik keluarganya. Yang aneh jadi perusahaan ini sudah pakai satu software akuntansi, ya bengkel sudah pakai software akuntansi yang termasuk terpopuler di Indonesia, mungkin bisa dikatakan 3 besar di Indonesia. Ya, dia mengklaim sudah sesuai dengan PSAK begitu waktu itu. Tapi ditemukan satu hal yang aneh, yaitu apa? Saldo persediaan spare part suku cadang kendaraan bermotor itu negatif. Nah, ini lucu. Kenapa? Saldo persediaan itu tidak mungkin negatif. Saldo persediaan itu paling kecil adalah 0. Anda tidak akan menjumpai di dalam akun-akun buku besar ada saldonya 0. Negatif. Ya. Paling kecil 0. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bagian penjualan itu rajin memasukkan data penjualan. Dan seperti Anda tahu, yang namanya penjualan itu mengurangi persediaan. Bagian pembelian yang bertugas membeli suku cadang kurang rajin di dalam mengupdate data. Sehingga kalau ada datang persediaan baru, hasil pembelian itu tidak segera diupdate. Dampaknya, misalnya penjualan di dalam catatan akuntansi di dalam software itu, persediaan 500, bagian penjualan menjual 1000. Ya, 500 dikurangi 1000 berapa? Minus 500. Secara matematika itu benar. Tapi secara akuntansi itu salah. Nah, orang informatika tidak paham ini. Mereka tidak paham bahwa saldo itu nggak boleh negatif. Itu pertama. Kedua, sistem itu diciptakan untuk menegakkan aturan. Dalam hal ini, aturannya adalah apa? Penjualan ya tidak boleh lebih besar daripada persediaan. Anda tahu itu, di dalam siklus pendapatan, langkah sebelum salah satu langkah di dalam penjualan itu adalah ngecek persediaan. Kalau persediaan tidak memadai, ya nanti harus beli. Nah, dengan cara seperti ini, kalau misalnya penjualan itu lebih besar daripada persediaan yang ada, maka harusnya transaksi tidak bisa dijalankan, ditolak. Sehingga orang
penjualan akan teriak-teriak kepada orang gudang, loh ini kok saldonya seperti atau bagian pembelian, kok saldonya barangnya ada tapi kok nggak bisa ditransaksikan. Nah, supaya yang bagian gudang atau bagian pembelian itu memasukkan data secara rajin. Ini termasuk pengendalian. Ya. Ini. Ya. Jadi itu satu kaidah-kaidah akuntansi. Dua, itu untuk nanti melihat apakah sistem informasi itu manfaatnya lebih besar daripada biaya. Ya, itu harus dipastikan. Harus layak secara ekonomis, setidaknya begitu. Ya, dan tentunya juga salah satu peran orang akuntansi nantinya itu adalah menganalisis data. Anda sekarang sedang belajar akuntansi keuangan menengah 1. Nanti Anda belajar akuntansi keuangan 2, 3, akuntansi keuangan lanjutan, kombinasi bisnis, dan segala macam akuntansi keuangan. Semua itu tujuannya satu, yaitu mencatat transaksi dan kemudian menjadi mengubah atau mengolah data transaksi tersebut menjadi laporan keuangan. Kalau itu seperti saya katakan tadi, itu diambil alih mesin cepat sekali dan dengan akurasi tinggi, lebih akurat daripada Anda. Nah, manusia itu akan ada pada sisi nanti sebagai penerima informasi keuangan tersebut yang dihasilkan oleh mesin. Dan tugas orang akuntansi adalah melakukan analisis terhadap data. Nanti Anda akan dilengkapi itu. Anda belajar statistik. Anda belajar nanti mengenai manajemen keuangan. Anda akan belajar mengenai teori portfolio dan analisis investasi. Ya, yang intinya itu adalah menggunakan informasi-informasi akuntansi itu untuk kepentingan pembuatan keputusan bisnis. Nanti juga harapannya kalau ini berhasil, di kurikulum baru nanti akan ada mata kuliah analisis data yang melengkapi Anda secara teknis untuk melakukan analisis data. Ini. Ya, jadi orang akuntansi perannya di situ. Jadi silakan mulai sekarang ubah mindset Anda bahwa orang akuntansi itu hanya menyiapkan laporan keuangan. Tidak, orang akuntansi itu sekarang berperan aktif membentuk atau mengembangkan laporan keuangan dan melakukan analisa terhadap laporan keuangan tersebut untuk kepentingan bisnis. Ya, oke. Nah, ini sudah lihat, sudah kita lihat ya. Bagaimana? Nah, kembali saya tekankan, zaman sekarang itu sebagian besar aplikasi yang kita butuhkan itu bisa dibeli. Dan akan menjadi sangat mahal kalau satu aplikasi itu harus dibuat sendiri. Ya. Kalau kita butuh aplikasi Office, ya sudah kita pakai saja Office yang ada di pasaran. Tidak perlu membuat sendiri. Membuat sendiri itu hanya masuk akal jika satu, di pasaran tidak ada aplikasi atau software yang sesuai kebutuhan kita. Artinya kebutuhan kita itu sangat unik sehingga orang lain tidak mungkin atau tidak punya kebutuhan yang sama. Itu yang pertama. Kedua, kebutuhan kita itu sama. Tetapi datanya itu sangat-sangat rahasia. Sehingga tidak boleh orang di luar perusahaan mengetahui data tersebut. Maka ya harus buat aplikasi sendiri internal. Ya. Ini dua alasan itu. Di luar itu ya sebaiknya membeli saja. Ini. Nah, lalu juga banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya sekarang yang akan mengakses siapa? Berapa orang yang akan mengakses? Lalu kebutuhan informasi mereka apa? Misalnya kalau kita lihat sekarang pendaftaran kelas yang setiap semester kita lalui. Semua pihak di Fakultas Bisnis dan Ekonomika berkepentingan terhadap pendaftaran kelas tersebut. Tetapi kepentingannya berbeda sehingga kebutuhan informasinya berbeda. Prodi misalnya, itu berkepentingan untuk melihat berapa toh mahasiswa yang menghendaki kelas AKM 2 misalnya.
atau kelas besok itu Anda setelah lulus ini sistem informasi manajemen. Berapa orang? Sehingga kemudian bisa membuat kira-kira kelas AKM 2 itu butuh berapa kelas. Lalu baru dicari siapa yang harus mengajar. Apakah dosen prodi akuntansi cukup atau harus minta tolong dosen di luar prodi akuntansi? Atau bagaimana? Dosen juga berkepentingan. Saya misalnya berapa yang harus saya ajar besok misalnya untuk SIM berapa orang? Atau berapa kelas, sorry. Ya. Anda juga berkepentingan jadwalnya bagaimana dan seterusnya. Jadi semua orang berkepentingan tetapi kebutuhan informasinya berbeda-beda. Nah ini harus dipertimbangkan. Sehingga sistem yang dirancang dan kemudian dikembangkan jadi itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ya, jangan malah membuat masalah baru. Oke. Ya, ini tadi. Lakukan. Nah, kalau kita membeli, itu opsinya juga ada dua. Atau kita mendapatkan ya, tidak membeli sih, tapi kita mengambil yang sudah jadi. Karena ada software-software itu yang sifatnya open source. Open source itu artinya satu gratis biasanya. Nah, kita bisa membeli dan menggunakan begitu saja. Seperti kalau Anda pakai Microsoft Office, Anda pakai Microsoft Windows, Anda beli, dah pakai, install, pakai, ya. Dan Anda tidak diizinkan oleh Microsoft sebagai si pembuatnya untuk memodifikasi software-software tersebut. Tapi ada juga aplikasi atau software yang tadi saya ceritakan open source. Open source itu artinya apa? Kodenya terbuka, boleh dimodifikasi. Sebagai contoh apa? Android. Anda yang sudah pakai Android tentunya tahu. Android itu aslinya dari Google. Itu yang murni. Tapi kemudian diambil oleh banyak perusahaan pembuat handphone dan dilakukan modifikasi. Sehingga meskipun banyak unsur yang sama, tetapi ada banyak detail-detail kecil yang berbeda. Anda bisa melihat Android-nya Samsung itu berbeda dengan Android-nya Xiaomi, berbeda dengan Android-nya LG, Sony, dan yang lain-lain. Bahkan ada seperti Huawei itu mengambil Android dan memodifikasinya dan menjadi yang namanya Harmony. Sama sekali baru. Ya bukan sama sekali baru, tapi bukan Android. Gitu ya. Ini Android sendiri itu sebetulnya adalah modifikasi dari satu sistem operasi yang Anda mungkin kenal, tapi belum pernah menjumpai, namanya Linux. Android itu adalah versi untuk mobile-nya Linux. Jadi core-nya atau inti atau kernel istilahnya gitu ya. Android dengan Linux itu sama. Ya Linux itu. Tapi Android itu adalah versi mobile-nya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, pernah pakai Linux belum? Bagi yang pakai Android lalu mengatakan belum, nah itu salah ya. Anda pernah pakai, namanya Android. Sehingga kalau Android ini dimasukkan, Linux itu adalah sistem operasi yang paling banyak penggunanya di seluruh dunia. Android itu penggunanya 1 miliar lebih, ya. Belum Linux yang lain. Oke. Nah, kalau Linux itu boleh dimodifikasi, ya, karena memang lisensinya seperti itu. Nah, kalau Anda membeli, ini yang perlu diperhatikan adalah lisensi, izin penggunaannya. Ya. Apakah boleh dimodifikasi atau tidak? Boleh dipindah tangankan atau tidak? Nah, jadi kalau membeli software itu berbeda dengan beli motor. Kalau beli motor atau mobil, setelah Anda bayar lunas, itu mau Anda bakar, Anda mau kilokan, mau Anda hancurkan, mau direntalkan, mau dipinjamkan ke teman, mau dicuri, itu terserah Anda. Tapi kalau software tidak bisa demikian. Ya. Maka kalau menginstal software itu coba dibaca end user license agreement-nya, ya. Jangan hanya asal oke, accept, yes, continue gitu ya. Dibaca. Karena di situ dijelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan software tersebut. Beberapa software itu bahkan tidak boleh dijual di luar wilayah atau tidak boleh dijual di wilayah tertentu. Microsoft itu misalnya nggak boleh jualan di Afghanistan. Baru-barusan ini
Android itu tidak boleh dijual ke atau digunakan oleh Huawei. Jadi ini perlu. Lalu itu satu, ya. Jadi apa yang boleh dilakukan? Dulu beberapa tahun lalu ketika sedang galak-galaknya pemberantasan pembajakan software di Indonesia, ada satu warnet itu yang diperkarakan oleh Microsoft. Padahal warnet itu pakai Windows asli dari Microsoft, bawaan komputer. Ternyata, kenapa? Karena lisensinya tidak untuk warnet. Jadi lisensi warnet itu ada sendiri. Kalau Anda beli komputer atau laptop atau desktop sudah ada Windows-nya, itu adalah lisensi pribadi. Itu tidak bisa dipindah tangankan. Tidak bisa dijual. Itu melekat pada laptopnya. Ya. Dan tidak boleh disewakan. Kalau disewakan, itu ada lisensi tersendiri. Bayarannya beda. Itu yang pertama. Kedua, tipe lisensinya berdasarkan masanya. Apakah perpetual? Perpetual itu sekali Anda beli, ya sudah, selamanya itu milik Anda. Ya. Atau apakah itu tiap tahun harus bayar? Saya ada ini software yang namanya Smart PLS, itu untuk statistik ya. Itu saya bayar untuk tiap 2 tahun. Nanti kalau sudah 2 tahun habis, tidak saya perpanjang, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dibuka. Ya. Ada juga yang perpetual. Saya punya itu satu software yang lain. Ya, itu versi 10. Saya milik dulu dapat versi 10, sampai sekarang versi 10 itu masih saya pakai. Padahal yang versi 14 kelihatannya sudah keluar, tapi saya tidak ganti karena saya sudah cukup dengan versi 10 ini. Nah, ini juga harus dilihat lisensinya seperti apa. Apakah perpetual tadi sekarang dan selama-lamanya, atau tiap tahun harus bayar. Ini beda-beda. Oke. Ya, kita harus nanti outputnya apa, penyimpanan datanya di mana dan bagaimana, lalu juga inputnya dari mana saja, pengolahannya semua harus dirancang di sini. Agak lewati saja dulu, karena nanti akan dikembangkan. Lalu ini desainnya ya, ada output, Anda sudah melakukan ini. Termasuk dalam desain output itu nanti siapa yang menggunakan. Ya. Masih ingat dulu perkuliahan pertama saya mengatakan mengenai kualitas informasi yang baik itu yang seperti apa. Bisa diakses tepat waktu. Ya. Kalau Anda nanti untuk KRS itu Anda terima buku petunjuk pendaftarannya setelah KRS selesai, ya percuma kan, nggak bisa dipakai. Ya. Atau buku petunjuk pendaftaran kelasnya ternyata bukan dari fakultas kita, tapi dari fakultas teknobiologi, yang nggak bisa dipakai juga. Anda tidak akan ambil mata kuliah teknobiologi. Ya, dan seterusnya. Lalu keputusannya apa? Ya. Mengambil kelas, menentukan jadwal, atau apa? Ya, ini macam-macam. Mediumnya juga macam-macam. Apakah itu tercetak di kertas? Kalau tercetak, apakah nanti akan disimpan sebagai arsip atau tidak? Dan seterusnya. Iya, seberapa rinci ketepatan waktu dan seterusnya. Itu lalu, nah ini database design Anda sudah tahu gitu ya. Nanti ini ada mata kuliah yang tersendiri juga, manajemen basis data. Itu nanti kita bicara mengenai kalau database itu desain terbaiknya bagaimana. Lalu hardware-nya, storage-nya, media penyimpanannya bagaimana. Diletakkan di mana, di Jakarta atau bisa disebar ke seluruh Indonesia atau bagaimana, itu ada di dalam sana. Saya akan langsung terus ke implementasi. Nah, ya. Jadi implementasi ini sistem yang sudah kita rancang sedemikian rupa tadi, ya diimplementasikan, ya dipakai. Ya, tapi tentunya macam-macam ini caranya. Kalau Anda menginstal software di smartphone, ya prosesnya gampang, tinggal ke Play Store atau App Store, diunduh, selesai diinstal, dipakai. Tapi kalau itu satu perusahaan besar, ya tidak bisa seperti itu.
Seperti Atmajaya pun nggak bisa seperti itu. Ya. Ada prosedurnya. Bagaimana satu software itu diinstal, tidak bisa sembarangan. Ya. Misalnya nanti kita dapat software baru, bukan Anda yang menginstal, tapi nanti pihak universitas yang ditunjuk. Nanti ada versi baru Siatma misalnya. Anda nggak bisa menginstal, atau versi barunya program pendaftaran kelas, Anda nggak bisa menginstal, ada orang lain. Ya. Jadi siapkan dulu. Kalau memang itu butuh lokasi fisik, ya lokasi fisiknya disiapkan. Komputer kan butuh listrik, butuh penerangan, cahaya, butuh pengatur suhu, pengatur kelembapan mungkin, dan macam-macam yang lain. Lalu ada uji coba hardware dan software, orang-orangnya dilatih yang akan menggunakan, ya. Dan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini penting. Ya. Di Indonesia ini kelemahan utama programmer atau pengembang Indonesia itu adalah di dokumentasi. Dokumentasinya sering sekali tidak lengkap. Ya, tapi kalau yang luar negeri itu kebanyakan lengkap sekali dokumentasinya. Ya. Sistemnya. Ini sudah dibahas kemarin ya. Site preparation ini misalnya ya. Nah, ini bagaimana kalau karyawan? Ternyata tidak ada karyawan yang bisa mengoperasikan sistem, ya berarti harus merekrut karyawan baru. Dan Anda sudah saya berikan materinya mengenai rekrutmen itu juga tidak mudah ya. Ini ya, maka banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan ya. Trainingnya ini macam-macam metode training. Ada yang trainingnya itu dari vendornya, dari Microsoft misalnya, ada yang belajar sendiri, ada yang pakai misalnya buku gitu ya, ada yang pakai program komputer untuk belajar, tutorial gitu, ada yang pakai video. Saya kira ada kalau ke YouTube tuh banyak sekali video-video tutorial, ada yang role playing ya. Jadi seolah-olah satu mengoperasi mereka mengoperasikan dan mencoba berbagai peran. Ada yang pakai studi kasus, jadi ada soal kayak itu yang dikerjakan, dan juga ada yang ya coba-coba saja, ya, diberi software-nya, diberi ya belajar, dicoba. Tuh, tentunya dengan ada pembimbingnya, jangan sampai ngawur belajarnya, gitu ya. Sudah. Nah, testing ini juga macam-macam. Ya. Testing itu ada dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui apakah sistem baru ini memang sudah sesuai dengan yang direncanakan atau diharapkan. Misalnya, apakah sistem ini bisa menghasilkan laporan penjualan harian? Apakah sistem ini bisa menangani transaksi penjualan kredit? Apakah sistem ini bisa melakukan back order kalau ternyata persediaannya tidak memadai? Nah, ini dicoba. Okay. Itu. Jadi apakah fungsinya sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Itu pertama. Kedua, itu adalah untuk uji coba mengetahui batas kemampuan sistem tersebut. Jadi misalnya sistem ini mampu menangani 10.000 transaksi per jam. Nah, dicoba dengan 10.000 transaksi kuat atau tidak. Oh, ternyata kuat. Tidak ada masalah gitu. Tapi kalau baru 8.000 transaksi sudah crash, sudah hang, nah berarti ada sesuatu yang salah. Karena desainnya adalah sampai 10.000 transaksi. Kalau bisa mencapai 10.000 transaksi pun tidak berhenti sampai di situ. Dicoba lagi dinaikkan untuk mengetahui batas atasnya itu berapa. Ternyata begitu mencapai 20.000 transaksi crash. Oh ya berarti batas atasnya 20.000. Jadi nanti kalau kebutuhan awal itu 10.000 lalu naik menjadi 15.000, tidak perlu sistem baru karena sistem yang ada yang sudah dibuat itu mampu menangani sampai 20.000. Nah, tapi nanti kalau di masa depan kebutuhannya lebih dari 20.000 ya berarti harus ganti sistem. Nah, ini berbagai macam tes ya, ada macam-macam nanti juga. Ya, yang kemudian jadi masalah itu adalah untuk produk software yang dijual komersial seperti Microsoft itu tidak bisa mengantisipasi semua kejadian atau kemungkinan yang ada. Microsoft itu hanya akan menguji coba berdasarkan
hal-hal yang mungkin terjadi. Ya. Dan itu nanti akan dinyatakan di dalam namanya minimum requirement, kebutuhan. Jadi kalau Microsoft itu ngetes Windows 10 misalnya, itu dengan komputer yang usianya paling tua 5 tahun misalnya. Ya nanti kalau itu diluncurkan dan ada orang yang pakai komputer dari tahun 90-an bilang, wah saya nggak bisa install Windows 10, Microsoft tidak akan memperbaiki itu. Karena apa? Ya memang tidak diuji di sana. Itu ya, itu pertama. Kedua, sering sekali komputer-komputer yang dipakai itu, terutama kalau itu software komersial, itu dimodifikasi tidak sesuai dengan aslinya dari pabrik. Ya. Sudah diganti apanya lah gitu ya. Sehingga ketika itu diinstalli software, mungkin saja itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada error. Nah, ini kadang ini yang tidak bisa ditangkap ketika uji coba. Ya. Oke. Lalu ini konversi sudah ya, paralel dan sebagainya. Nah, kalau selesai tes semua sudah berjalan dengan baik, ya dioperasionalkan, ya, dijalankan, dipakai untuk kepentingan sehari-hari, dipakai untuk operasional sehari-hari. Sebagian besar waktu hidup suatu sistem itu dihabiskan di operation and maintenance ini, sekitar 70% waktu. Jadi kalau usia satu sistem itu dari mulai dibuat sampai nanti berakhir itu 10 tahun, 7 tahun itu ada di operasional ini dipakai. Banyak sekali ya kalau oke yang tidak banyak sekali software sekarang ini yang dibuat dari zaman tahun 70-an, terutama yang ada di perbankan. Kenapa? Ya software itu masih jalan dengan baik. Ada kium bisnis ya. Kalau nggak ada masalah jangan diutak-atik. Kalau nggak ada masalah jangan diperbaiki. Ya. Maka software itu banyak sekali yang dari zaman dulu sampai sekarang itu masih berjalan. Pemerintah Amerika Serikat, Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu masih pakai teknologi tahun 60-an, komputer-komputer tahun 60-an, 70-an untuk mengendalikan rudal nuklir mereka. Masih pakai disket yang besar gitu ya. Yang bahkan ketika tahun 90-an ketika saya belajar komputer itu disket besar itu sudah nggak ada lagi. Kayak disket kecil. Nah, tapi masih dipakai. Kenapa? Ya itu masih handal, masih layak digunakan. Ini. Nah, kecuali kalau itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan, baru diganti. Dan ingat, yang mengganti sistem itu ada biayanya, maka harus dipastikan manfaat lebih besar daripada biaya. Ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi operasional dan maintenance, kepuasan. Nah, mudah atau tidaknya maintenance, murah atau mahalnya perawatan dan operasional itu ditentukan pada saat desain. Ada satu website namanya itu iFixit. iFixit ini kerjaannya adalah kalau ada satu gadget atau gawai baru yang terkenal, itu mereka akan membeli dan dibongkar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat seberapa mudah itu dibongkar. Semakin mudah dibongkar, itu biasanya berarti semakin mudah itu kalau perlu dilakukan perbaikan atau reparasi di servis gitu ya. Semakin sulit itu dibongkar, biasanya berarti semakin sulit itu direparasi. Nah, kalau Anda melihat produk-produknya Apple gitu ya, itu secara umum Apple itu kualitasnya bagus. Tapi begitu mereka rusak, itu sangat sulit untuk diperbaiki. Nah, saya punya pengalaman buruk dengan iPad Air 2. Ya. Dulu saya beli tahun 2014. Saya tambahi garansi. Jadi garansi aslinya setahun, jadi 2 tahun. Tepat 2,5 tahun itu dia mulai bermasalah. Saya bawa ke service center resminya Apple, mereka menolak untuk memperbaiki. Katanya
nggak bisa diperbaiki Pak. Dan kalau mau ganti saja iPad yang baru gitu ya. Ya beli maksudnya gitu kan. Udah, lalu saya bawa ke tempat servis yang tidak resmi. Berhasil diperbaiki. Biayanya 500.000. 500.000 itu 450 untuk beli komponennya, gitu ya. 50.000 untuk ongkos perbaikan. Nah, sehingga kalau seperti Apple itu karena dia sulit untuk dibongkar dan direparasi, maka kalau terjadi kerusakan di tengah jalan, mahal sekali biayanya. Sama dengan beli baru tadi ya. Nih, demikian dengan sistem. Ya. Manfaatnya dokumentasi lengkap itu adalah kalau ada masalah itu bisa tahu. Misalnya ada masalah pencetakan, tidak bisa nyetak. Maka ya yang pertama kali diperiksa adalah modul untuk pencetakan. Ada masalah apa di situ? Atau misalnya tidak bisa mencetak laporan, error setiap kali mencetak laporan. Nah, langsung dilihat ke modul pencetakan laporan itu ada masalah apa di situ. Dan untuk tahu modulnya yang mana, dokumentasi itu berperan. Oke, ya, ada kompatibel dan keamanan ya. Sekarang ini keamanan penting sekali karena banyak sekali aspek hidup kita itu dikendalikan dengan teknologi sekarang. Sehingga keamanan menjadi penting dan saya kira Anda sudah dalam setahun terakhir ini sudah berapa kali mendengar ada masalah keamanan. Data A bocor, data B bocor, data C bocor, data kependudukan bocor dan lain sebagainya. Nah, ini di masa depan akan menjadi perhatian yang serius. Ya, maintenance. Ya. Nah, jadi itulah ya, siklus hidup sistem. Bagaimana satu sistem informasi itu dari pertama kali dibuat ya sampai kemudian dia jadi digunakan dan nanti kalau sudah sampai satu titik tidak bisa lagi dipakai, sistem informasi baru perlu dibuat. Maka siklus hidup pengembangan sistem mulai lagi dari awal ya. Itu. Nah, dari pengalaman saya, sebagian besar permasalahan pengembangan sistem itu biasanya bisa dikatakan lebih dari 90% bukan masalah teknis. Teknis itu gampang. Programming itu bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit. Permasalahan utama dalam setiap pengembangan sistem informasi itu adalah bagaimana para pemangku kepentingan itu bisa sepakat mengenai sistem seperti apa yang harus dibuat dan dikembangkan. Nah, kesepakatan ini yang menjadi masalah biasanya. Karena apa? Ini juga sudah pernah saya sampaikan di perkuliahan pertama. Dalam satu organisasi, semua anggota organisasi itu punya kepentingan masing-masing, punya kepentingan pribadi. Demikian juga dengan para pemangku kepentingan. Mereka punya kepentingan pribadi. Anda misalnya, kalau kita lihat sistem pendaftaran kelas KRS, Anda punya kepentingan apa? Mata kuliah dan kelas yang Anda inginkan bisa terdaftar, Anda punya kuliah Anda lancar. Prodi juga punya kepentingan sendiri. Saya sebagai dosen ya punya kepentingan sendiri yang berbeda dengan Anda. Saya nggak peduli, bukan peduli. Saya tidak punya kepentingan dengan apakah Anda bisa mengambil mata kuliah atau tidak. Kepentingan saya adalah saya mengajar apa, kapan, ya waktunya, dan berapa banyak mahasiswa yang ada di dalam satu kelas saya. Di luar itu sudah bukan wewenang saya. Saya tidak bisa menambah kelas, tidak bisa membatalkan kelas. Anda juga demikian, Anda tidak bisa menambah kelas, tidak bisa membatalkan kelas. Yang bisa itu adalah prodi. Saya juga tidak bisa, meskipun saya dosen pembimbing akademik ya, saya tidak bisa memerintahkan Anda, batalkan aja itu AKM 2, nanti saja, nggak bisa. Atau jangan diulang sekarang, diulangnya nanti, nggak bisa juga. Itu semua keputusan Anda. Maka kepentingan kita berbeda. Dan tiap pemangku kepentingan tentunya ingin kepentingannya yang didahulukan diprioritaskan, dan ini tidak mungkin. Harus ada yang dikalahkan. Nah, mencapai kesepakatan atau konsensus seperti ini itu yang tidak mudah.
Tiap orang punya keinginan berbeda, tiap orang punya kepentingan berbeda, dan sering sekali bertabrakan. Nah, seperti saya katakan tadi, 90% lebih masalahnya itu ada di situ. Bukan masalah teknis. Teknis itu gampang sekali. Pengen lebih cepat beli komputer baru yang lebih canggih, lebih besar kapasitasnya, ya. Tapi nanti ya jadi itu kan solusi teknisnya ya. Kalau pengen lebih cepat ya beli komputer baru yang lebih cepat, gitu kan, yang lebih bagus, lebih besar kapasitasnya, lebih modern. Ini solusi teknis, tetapi belum tentu ketika ini dibawa ke pihak manajemen misalnya itu akan disetujui. Karena apa? Loh, nggak keluar uang berapa? Atau mungkin ada yang mengatakan, loh kemarin kan barusan beli komputer kok sekarang beli lagi. Yang dulu kenapa? Dan seterusnya. Ya. Itu ada juga yang mungkin pengen banget, wah beli yang lebih baru lagi, gitu ya. Jangan yang itu, yang lebih mahal lagi. Mungkin seperti itu. Nah, ada bermacam-macam suara seperti ini yang biasanya agak sulit untuk dicapai konsensus. Ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan. Oke. Nah, sekedar menutup gitu ya. Jadi di sistem informasi akuntansi Anda itu belajar terutama bagaimana satu proses pengolahan transaksi itu dilakukan. Jadi kalau ada transaksi, bagaimana transaksi tersebut dicatat secara formal, bukan hanya jurnalnya apa, tetapi dokumennya apa. Siapa yang harus melakukan pencatatan? Siapa yang memberikan otorisasi atau izin? Siapa yang pegang aset? Ya. Dan bentuknya bagaimana? Langkah demi langkahnya bagaimana? Itu dipelajari. Nah, ini nanti sebagian ini akan digunakan untuk audit atau pengauditan mata kuliah. Jadi pengauditan itu kan memeriksa laporan keuangan dengan tujuan apakah laporan keuangannya itu sudah disusun sesuai dengan kaidah atau standar akuntansi yang berlaku. Maka bisa dilihat misalnya, Anda tahu di siklus pendapatan, ya, yang jualan itu bagian penjualan. Nanti yang terima pembayaran dari konsumen kasir. Ya. Pemisahan tugas dan fungsinya kan seperti itu. Tapi bagaimana jika ternyata pelanggan itu menitipkan uang untuk pembayarannya kepada si tenaga penjualan, kepada salesnya? Mestinya nggak boleh ya, tapi prakteknya hal seperti itu umum. Jadi kalau sales datang ke konsumen, nanti salesnya, Mas atau Mbak gitu, atau Pak atau Bu, titip sekalian ini dibayarkan ke kasir, ini yang utang saya yang kemarin belum, pembelian saya bulan lalu belum dibayar misalnya. Itu bagaimana? Itu bisa saja terjadi, meskipun sebetulnya seharusnya itu dipisah kan. Ya. Nah kalau seperti itu, si tenaga penjualan menerima titipan pembayaran, risikonya apa? Lalu sebaiknya bagaimana? Atau misalnya nagih utang, nagih piutang kepada konsumen, siapa yang harus nagih? Ini hal-hal ini nanti dalam praktek terjadi. Ya. Maka banyak sekali perusahaan besar itu yang tidak mengizinkan para tenaga penjualnya itu menerima pembayaran langsung dari konsumen. Konsumen diminta kalau nggak bisa datang ke kasir gitu ya, ya transfer atau apa. Apalagi sekarang kan teknologi perbankan sudah maju ya, transfer juga lebih mudah. Maka bagi banyak pengusaha sebetulnya pembayaran non tunai itu lebih disukai. Karena apa? Lebih akurat, lebih aman. Ya. Bukan berarti aman 100% ya, lebih akurat, lebih aman, dan risiko terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu lebih kecil. Bukan berarti tidak bisa ada manipulasi ya.
Ada, hanya saja bentuk manipulasinya beda. Kalau menangani uang kas gitu ya, itu resikonya besar, resiko hilang, resiko disalahgunakan, resiko ada uang palsu, resiko dirampok itu besar sekali. Kayak apalagi kalau melibatkan uang tunai, apalagi dalam jumlah besar, ya sebaiknya jangan dilakukan. Itu yang berkali-kali saya katakan kan, di dalam siklus pendapatan maupun siklus pengeluaran. Pembayaran non tunai itu lebih baik. Di banyak ada di Amerika Serikat ya, itu kan ada banyak, mereka ada banyak perusahaan pengiriman barang logistik ya dengan truk gitu. Nah, sopir truk itu dulu dibekali uang untuk perjalanan ya, beli solar, beli makan gitu ya, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Kemudian itu diganti dengan kartu ya, kartu kredit. Jadi nanti pakai, demikian juga banyak di Indonesia itu banyak pegawai terutama pada level manajerial itu yang dibekali kartu kredit perusahaan. Jadi kalau ada tugas, ada macam-macam, mereka pakai kartu kredit itu. Beli pesawat beli tiket pesawat ya pakai kartu kredit itu. Ya. Reservasi hotel untuk nginep di tempat tugas ya pakai itu. Ya. Itu lebih mudah dikendalikan dan semuanya tercetak. Nah, jadi itu inti dari mata kuliah kita itu untuk melihat hal-hal seperti itu. Nantinya setelah Anda lulus dari SIA, Anda akan harus mengambil mata kuliah SIM, Sistem Informasi Manajemen. Nah, itu beda lagi, ya, tidak ada hubungannya dengan SIA. SIM itu adalah kita untuk melihat ya, bagaimana cara mengelola aset teknologi informasi dan bagaimana cara memanfaatkan aset teknologi informasi tersebut untuk kepentingan bisnis, untuk mengoptimalkan investasi di bidang IT demi bisnis itu di SIM. Lalu mata kuliah berikutnya yang masih terkait dengan sistem informasi itu ada analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, ini dua topik terakhir kita ini termasuk hari ini itu akan dibahas secara lebih mendalam selama 1 semester. Bagaimana menganalisis dan mengembangkan sistem informasi yang baik. Oke, begitu saja. Apakah ada pertanyaan? Pak, saya ingin Ya, bertanya. silakan. Untuk tugas laporan akhir itu bersifat kelompok ya, Pak ya? Iya, betul. Kelompok. Kan itu dikerjakan kelompok. Oh iya, berarti nanti pengumpulannya setiap kelompok itu satu atau masing-masing anggota, Pak? Satu saja, satu kelompok satu. Nggak usah. Oh iya. Sama aja kan, Iya, Pak, isinya baik. sama tuh. Iya, Pak. Nah, Terima tapi kasih, Pak. begini, saya memahami bahwa di dalam kondisi sekarang itu pada saat nanti mengumpulkan mungkin saja ada gangguan, gitu ya. Nah, maka saya harapkan setiap anggota kelompok itu siap untuk mengumpulkan. Jadi katakanlah yang ditunjuk A, gitu ya. Kalau ternyata A pada hari itu tidak bisa, harus segera menghubungi yang lain. Misalnya listriknya mati, koneksi nggak ada, segera menghubungi yang lain supaya yang lain bisa menggantikan peran A. Ya, jadi tidak terhambat. Ya, itu boleh saja menunjuk satu orang untuk mengunggah tugas, tidak masalah. Tetapi yang lain juga harus siap. Ya, saya harapkan dengan demikian nanti kalau pas hari H-nya tenggat waktu pengumpulan ada gangguan pada salah satu anggota kelompok, yang lain siap untuk menggantikan. Jelas ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada ya terima kasih sudah bersama-sama selama 1 semester. Saya pribadi merasa dengan cara seperti ini ya, kita daring seperti ini, meskipun sudah menggunakan Microsoft Teams dan segala macam, itu tetap kurang optimal gitu ya. Tapi ya saya yakin Anda juga sudah berusaha yang terbaik gitu ya. Saya harap ini tidak mengurangi pemahaman Anda terhadap materi di SIA, ya, tetap
masuk, meresap gitu ya, dan nanti bisa digunakan. Lalu juga yang terakhir, selamat nanti ujian ya, dan semoga sukses dengan semua mata kuliah yang Anda ambil maupun juga sukses dengan studi. Sampai jumpa pada mata kuliah yang lain. Artinya ya jangan sampai kita jumpa di SIA lagi gitu ya. Oke, selamat siang dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat